Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan beriman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu mengapa ritual Ramadan yang kita lakukan kurang efek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwasanya berpisah dengan Ramadan dalam bahasa kita di Indonesia khususnya Lebaran bukan berarti berpisah dengan ketaatan. Kita sama-sama bisa menyaksikan sebelum Ramadan, jamaah Isya di masjid-masjid biasa-biasa saja. Tapi begitu Ramadan, ramainya luar biasa. Sebelum Ramadan, masjid-masjid sholat subuhnya biasa-biasa saja, 2, 3, sampai 4 shaf. Begitu Ramadan, penuh sampai belakang. Bahkan sebagian sampai ke teras. Demikian pula lantunan Quran sebelum Ramadan, biasa-biasa saja di rumah-rumah, tidak terlalu banyak terdengar orang membaca Quran di surau atau di masjid. Tapi begitu dulu bulan Ramadan, luar biasa, kantor, rumah, masjid apalagi lantunan Quran terdengar di sana, di sini terdengar sangat indah. Demikian pula amalan-amalan ibadah yang lain seperti sholat tarawih, sholat malam, begitu semaraknya di bulan Ramadan. Menariknya, mengapa selesai Ramadan, selesai pula syiar yang begitu hebat di bulan Ramadan, ada apa? Padahal kalau kita analogkan Ramadan sebuah diklat atau sebuah laboratorium atau sebuah madrasah, yang dimana kalau kita misalkan ada orang yang dikirim oleh kantornya untuk training bahasa Inggris misalkan 1 bulan, insya Allah pulang dari training bahasa Inggris, dia akan mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Orang yang ibu-ibu yang training misalkan tata boga, memasak dan sebagainya, maka pulang dari training, dia akan mempraktekkan apa yang didapat selama training. Menarik, selama Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah diklat yang disebut diklat Ramadan dalam bahasa kita, yang sebelumnya orang tidak semangat berpuasa, dibantu Allah dengan sistem yang luar biasa, semua puasa semangat. Yang tadinya tidak semangat sholat subuh, semangat sholat subuh. Yang tidak biasanya sholat malam, semangat sholat malam, dan sebagainya. Mengapa selesai Ramadan, selesai itu pula yang disiarkan selama Ramadan? Karena itu pada kesempatan ini saatnya kita mencoba mendiagnosis apa yang membuat selesai Ramadan, selesai ketaatan kita. Untuk kita ketahui bahwa kalau dianalogkan tadi Ramadan sebuah tarbiyah, sebuah madrasah atau sebuah diklat, maka sekarang kita semua yang kemarin puasa Ramadan disebut alumni Ramadan. Alumni Ramadan terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut Ramadaniyun. Yang kedua disebut Robbaniyun. Kesempatan hari ini, kesempatan kali ini kita akan bicara Ramadaniyun. Apa itu Ramadaniyun? Ramadaniyun adalah, sahabat bisa lihat di layar, orang yang semangat beribadah pada bulan Ramadan, namun semangat itu terhenti hanya pada bulan Ramadan dan tidak berlanjut setelah Ramadan berakhir, atau mereka taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Kepada sebagian orang yang kebetulan baru sampai kepada semangat taat kepada Allah di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia nggak taat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pelajaran kepada kita semua di surat An-Nahl, surat 16, ayat 92. Rekan bisa lihat di layar. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah.
Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Bayangkan ada seorang perempuan memintal benang dari kapas jadi benang, dari benang dibuat lagi menjadi kain, setelah sudah jadi diurai kembali, ditarik benangnya, ditarik kapasnya sehingga berantakan lagi. Nanti udah berantakan, dia beli kapas lagi, dipintal lagi, dibuat lagi, dipintal lagi, diurai lagi. Bayangkan kalau ada orang seperti ini. Ini kalau di beberapa tafsir, perempuan ini namanya adalah Ritoh, digelari Al-Hamko dari Bani Ma'zum. Ritoh ini anaknya orang kaya, singkat cerita, Ritoh terlambat nikah. Akhirnya bapak ibunya ikhtiar ke sana kemari ke orang-orang yang dianggap bisa menjadi asbab anaknya bisa dapat jodoh. Akhirnya Allah takdirkan bisa ketemu jodoh. Dilamarlah Ritoh oleh seorang laki-laki yang konon masih saudaranya. Begitu nikah, ternyata pernikahan ini tidak lama. Suami Ritoh kabur membawa harta benda Ritoh. Tapi karena Ritoh orang kaya, ya panik. Tapi dari hartanya tidak. Dia panik karena kenapa orang baru nikah kemudian gak lama kemudian dia meninggalkan dirinya. Maka Ritoh mencari suaminya yang pergi tadi membawa hartanya ke kampung suaminya. Kata orang kampung dan keluarga di kampung, suaminya Ritoh udah pergi entah kemana. Terus dicari sampai lama akhirnya ketemu. Setelah ketemu dengan suaminya, Mas pulang saja, harta yang kamu ambil, udah saya ikhlaskan gak apa-apa, di rumah masih banyak harta karena dia orang kaya. Tapi apa yang membuat Ritoh kaget dan membuat hatinya menjadi sedikit terganggu, karena suami mengatakan, Ritoh pulang saja kamu, saya dari awal nikahi kamu bukan karena jatuh cinta, tapi karena saya ingin mengambil harta kamu, dan sekarang saya sudah mengambilnya. Jadi pulang saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, apa yang bisa dirasakan oleh Ritoh tentu hancur lebur hatinya sekarang. Dia kemudian pulang dengan lunglai, merasakan bagaimana rasa hancurnya hatinya. Kemudian asbab itu dia tidak bisa tidur. Sementara dalam kisah ini orang tuanya sudah tidak ada lagi. Maka tiap malam dia nggak bisa tidur. Di tengah ketidaktiduran untuk ke sana, kemudian menemukan alat pintal ibunya. Lalu dia memintal benang, memintal kapas jadi benang, benang jadi kain, setelah itu diurai kembali. Terus begitu, tidak puas sampai di situ. Ritoh akhirnya merekrut gadis-gadis di sekitar tempat tinggal dia, suruh kerja sama dia, pagi-pagi beli benang, beli kain, beli kapas, dipintal oleh anak buahnya, malamnya diurai kembali. Saya ingin bertanya kepada diri saya dan rekan-rekan beriman semuanya. Bagaimana kalau kita melihat orang seperti itu, apa kita akan mengatakan kepada dia? Insya Allah kita akan mengatakan minimal dia adalah bodoh atau depresi. Nah kalau Ritoh yang mengurek kembali kapas yang dipintal, kain, benang yang dipintal jadi kain, diurek kembali yang harus dibuat jadi gamis, jadi baju, diurek kembali, kita akan mengatakan dia sangat bodoh. Bagaimana dengan sebagian manusia bisa jadi itu adalah kita? Sebelum Ramadan kita berat untuk bangun malam. Begitu bulan Ramadan, kita dilatih 10 hari pertama berat bangun di waktu sahur. Tapi 10 hari kedua sudah ringan. 10 hari ketiga kita udah ringan. Bisa jadi sebagian kita udah nggak pakai alarm, langsung bangun. Mestinya kan diteruskan itu. Nah, kenapa udah susah membuat habit selama Ramadan, begitu Syawal ditinggalkan? Demikian pula sebagian kita tidak pernah puasa, Ramadan bisa puasa. Kenapa begitu Ramadan masuk Syawal ditinggalkan begitu saja, padahal ada puasa Syawal di situ? Sebagian kita selama Ramadan baca Quran, pertama berat, lama-lama terbiasa 1 hari 1 juz. Tapi mengapa selesai Ramadan sudah selesai Syawal, 1 juz pun sebagian di antara manusia ada yang belum membuka. Artinya kalau demikian perilaku kita tidak jauh dengan Ritoh yang dalam tanda petik ini bodoh berarti kita. Capek-capek membangun habit. Kalau dalam teori umum kan dikatakan bangun habit, misalkan 10 hari pertama berat, 10 hari kedua dia sudah mulai agak ringan, 10 hari ketiga tambah ringan. Mengapa? Begitu jadi habit, dihancurkan oleh kita dalam bulan Syawal ini, ditinggalkan begitu saja, nanti menjelang Ramadan latihan lagi. Nah, karena ini perilaku yang tidak baik, paling tidak kurang tepat, karena kalau begini terus kapan kita majunya, maka wajar kalau kita sekarang, mari mendiagnosis diri, mengapa ritual Ramadan yang kita lakukan kurang efek.
Seharusnya selesai Ramadan kita semakin rajin sholat, semakin rajin ibadah, dan sebagainya. Nah, dalam diagnosis ini, kita akan mencoba bisa jadi bahwasanya Ramadan yang kita lakukan kurang efek, sebagian kita kurang tepat atau punya persepsi lain tentang makna Lebaran dan makna Idul Fitri. Yang pertama, kita coba lihat makna Lebaran yang selama ini dipahami oleh sebagian orang. Selama ini persepsi manusia, sebagian orang, tidak semua tentunya, Lebaran berarti lebar. Sahabat tahu lebar dari bahasa Jawa? Ya sudah selesai, sudah Ramadan, selesai maka Lebaran begitu gembiranya kita. Karena apa? Sudah Lebaran gitu ya. Padahal ada persepsi lain. Kalau kita pelajari dari beberapa ilmu orang-orang terdahulu, ulama terdahulu yang menuliskan tentang makna Lebaran, ternyata ditemukan bahwasanya Lebaran bukan seperti oleh sebagian orang mengatakan lebar selesai. Ada 4 makna Lebaran yang barangkali ini bisa mengobati, mendiagnosis kita. Kalau betul Lebaran seperti mana yang kita akan sampaikan, insya Allah efek Ramadan akan terbawa sampai Ramadan tahun berikutnya lagi. Mari kita lihat makna Lebaran. Rekan-rekan bisa lihat di layar. Pertama, Lebaran bukan berarti lebar atau selesai. Yang kedua, Lebaran ternyata berarti laburan. Yang ketiga, Lebaran berarti luberan. Dan yang keempat, Lebaran berarti leburan. Nah, yang pertama, rekan-rekan bisa lihat di layar, Lebaran bukan berarti lebar atau selesai dari ibadah dan ketaatan. Kalaupun selesai maknanya adalah koma, rekan-rekan. Yakni berhenti sejenak untuk siap melanjutkan dengan amal ibadah berikutnya. Betul setelah 29 hari atau 30 hari kita puasa, 1 Syawal Lebaran. Selesai Ramadannya. Tapi selesai Lebaran 1 Syawal, tanggal 2 sudah puasa lagi, puasa Syawal. Walaupun ada beberapa pendapat, ada yang langsung, ada yang selang-seling, maksudnya disambung 6 hari, ada sehari puas, sehari tidak, atau dibuat Senin Kamis sampai akhirnya selesai di bulan Syawal. Tapi tetap saja satu kesepakatan, ada amalan yang langsung dikerjakan setelah tanggal 1 Lebaran, tanggal 2 udah puasa lagi. Artinya apa? Kita selesai dari satu pekerjaan untuk siap melakukan pekerjaan berikutnya. Dalam Al-Quran, di surat Al-Nasrah, Al-Insyirah dikatakan, di ayat 7-nya, surat 94 ayat 7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, ini di sini ada salah persepsi, sebagian orang merasa Lebaran sudah lebar semuanya. Kalau dalam bahasa iklan, ini hanya guyon ya, lebar, udah lepas semua. Bes bablas angine, sudah langsung aja merdeka. Barangkali ini yang perlu kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita termasuk orang yang memahami Lebaran lebar. Artinya apa? Tidak tertarik lagi untuk kamu aja udah lebar kan gitu kan. Nah, sekarang dirubah deh, mumpung belum jauh, masih di bulan Syawal sekarang minimal, kita bisa memperbaiki lebar artinya selesai pekerjaan untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Yang kedua, makna Lebaran berarti laburan. Kalau di Jawa ada tradisi orang kalau menjelang Idul Fitri atau Lebaran, pagarnya atau rumahnya dicat pakai cat putih. Nah, dengan kapur namanya itu dilabur. Atau mau 17 Agustus zaman dulu, pagar-pagar dilabur. Kenapa dilabur pagarnya? Sudah banyak noda. Sudah banyak kotoran. Kenapa dilabur? Agar kelihatan bersih. Nah, Lebaran ternyata adalah laburan yang berarti apa? Memberi warna cat putih, bersih, yang baru tanpa noda. Artinya hati kita setelah Ramadan menjadi hati yang dijaga kebersihannya. Maka selesai Ramadan kita harus rajin laburan. Ini senada dengan goalnya orang bertakwa kan, la'allakum tattaqun, agar mereka dengan puasa itu menjadi orang-orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Kalau kita baca surat Al-Imran surat 133, di sana katakan, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Apa orang bertakwa? Banyak sekali. Di antara di ayat yang 135 dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan
aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Rekan-rekan bisa lihat di layar. Orang bertakwa yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi orang-orang yang bertakwa itu cirinya kalau dia melakukan kesalahan berarti ada noda hitam dalam dirinya, maka dia segera minta ampun kepada Allah, segera istighfar, segera bertobat. Dan kapan waktu istighfar? Waktu istighfar yang baik seperti yang di surat Ad-Dzariyat surat 51 ayat 17, ciri orang bertakwa adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka orang bertakwa adalah orang yang sedikit tidur dan di waktu malam, di sepertiga malam, di waktu sahur banyak istighfar. Ini artinya apa? Setelah kita latihan kemarin kan, kenapa di Ramadan kita suruh sahur? Latihan bangun di waktu sahur, sebetulnya sebelum sahur kita istighfar. Nah, nanti setelah Ramadan selesai, kita menjadi hamba Allah yang mutakin, cirinya adalah rajin laburan. Tuh, ini yang kedua. Makna yang ketiga, lebaran ternyata maknanya adalah luberan. Luberan itu apa? Seperti air yang ada gelas, ada airnya penuh, diisi lagi meluber. Jadi lebaran adalah luberan yang berarti mengalirkan harta dan apa yang kita punya dalam kondisi apapun. Artinya orang-orang yang sukses Ramadannya, diterima amal ibadah Ramadannya, insya Allah dia selalu luberan. Karena ciri orang bertakwa, dia mau bersedekah dalam keadaan sempit dan lapang. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, kita udah diajarin waktu Ramadan itu kita kan wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu nisabnya nggak banyak, asal lebih untuk makan malam itu maka kita udah kena zakatul fitri. Jadi bisa jadi orang itu sorenya miskin, terus orang banyak sedekah kepada dia, banyak zakat, ada sedekah, terus malam itu dia banyak berasnya lebih untuk makan malam itu, maka dia sudah wajib membayar zakatul fitri. Artinya apa? Tidak nunggu kaya seperti zakat mal misalkan. Ya, zakat fitrah sedikit sekali nisabnya. Nah, ini melatih bahwasanya seakan-akan seorang yang bertakwa dia selalu menjadikan sedekah menjadi sistem. Artinya apa? Dia sedekah nggak nunggu kaya, tapi dalam keadaan lapang dan sempit. Itu yang dilakukan. Jadi orang yang puasanya baik, dia akan luberan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah makna lebaran adalah leburan. Leburan yang berarti apa? Menghapus dosa antar saudara. Ini yang kemudian ada tradisi halal bihalal di Indonesia, ada silaturahim. Apa tujuannya? Orang yang puasa dan puasanya diterima, puasanya punya efek kepada dia mudah memaafkan kesalahan orang lain seperti di surat 3 lanjutan ayat tadi, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Orang-orang yang puasanya diterima dan mengefek kepada dirinya, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sekarang kita mendiagnosis diri kenapa sebagian dari kita selesai Ramadan, selesai pula ketaatannya kepada Allah, artinya Ramadan gak ngefek. Bisa jadi kita punya persepsi yang sedikit kurang tepat mungkin, memaknai lebaran diartikan lebar sudah selesai, ternyata lebaran punya makna 4. Yang pertama lebaran selesai tapi koma, selesai satu pekerjaan diteruskan dengan kerjaan lain. Yang kedua, lebaran berarti laburan, yaitu kita makin rajin untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, melakukan kesalahan, segera bertobat. Yang ketiga, lebaran berarti luberan. Berarti kita harus rajin sedekah menjadi suatu sistem, tidak ada hari kita lewati kecuali sedekah. Dan yang keempat, lebaran berarti leburan, artinya kita saling memaafkan. Ini barangkali rekan, insya Allah nanti mendiagnosis untuk yang kedua, yaitu persepsi tentang makna Idul Fitri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.